Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat umur panjang, dan diberikan rasa damai, ketenangan, baik mungkin secara lahiriah maupun rohaniah kita. Dan alhamdulillah para sahabat podcast Klinik Hati dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa yang pastinya putra terbaik Kabupaten Cilacap. Dan alhamdulillah di hari ini kedatangan seorang coach sepak bola ternama khususnya di Kabupaten Cilacap. Dan hari ini alhamdulillah pula kita diberi kenikmatan sehat, diberi kenikmatan selalu semangat dan selalu membuat diri kita berenergi, ya, karena memang salah satunya kedatangan coach sepak bola PSCS tercinta ini. Baik, di sini nggak usah berlama-lama lagi, saya Ustadz Imam Teguh beserta manajemen Klinik Hati menghaturkan selamat pagi, selamat dan semangat pagi untuk hari ini yang selalu harus bersinergi dan selalu kita melakukan hal-hal yang positif. Baik, kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita bertemu dengan sosok tamu yang sangat luar biasa kali ini, yaitu Coach Muhammad Yahya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Ini sama-sama. Mohon maaf jadi merepotkan ini Coach. Ya, enggak. Ya, alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Ustadz Teguh di Klinik Hati. Alhamdulillah sekali. Iya. Terima kasih sekali Coach, dan beliau adalah banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah didapat, ya, tentunya di persepak bolaan Indonesia, ya, salah satu putra terbaik bangsa, putra terbaik Kabupaten Cilacap, dan alhamdulillah beliau banyak gelar, ya, kita akan bedah semuanya. Bagaimana nih visi misinya, motivasinya beliau bermain sepak bola dan menjadi pelatih yang luar biasa di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Cilacap tercinta ini. Baik, ini Coach, asli Coach sendiri itu dari mana ya ini Coach? Saya asli putra nelayan dari Kebun Baru Cilacap. Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap. Dan tempat tinggal juga di daerah situ. Ya. Baik. Untuk mungkin awal mula nih mulai jatuh cinta terhadap sepak bola ini ceritanya gimana Coach? Gini, kebetulan di daerah saya itu di Kebun Baru. Saya kan anak nelayan. Setiap hari itu pasti ketemu dengan TPI. Iya, yang namanya TPI itu kebetulan TPI Sindolokawat itu depan persisnya itu lapangan sepak bola. Hari-hari kita itu anak pantai itu setiap hari kita bermain bola baik pagi maupun sore di situ. Jadi timbullah karena itu kebiasaan jadi hobi. Jadi hobi di situ. Terus akhirnya saya jatuh cinta dari kecil di situ. Cuma waktu kecil itu saya belum bisa pakai sepatu bola. Bisa pakai bola. Ala kadarnya lah ya. Karena bermain bola. Sebagian besar warga di Kabupaten Baru itu untuk membeli sepatu bola itu sangat kurang. Iya. Berat ya. Berat. Iya, betul. Kecuali anak khusus, anak khusus juragan besar di situ. Iya. Akhirnya timbullah di situ bahwa saya kepingin jadi pemain bola yang katakanlah bisa dilihat oleh banyak orang segala macam itu loh. Saya berlatih bola itu pertama itu sebenarnya terlambat kan. Saya itu berlatih sepak bola memakai sepatu bola itu belajarnya itu pada saat saya masuk di STM Sutomo. STM Dr. Sutomo. Kebetulan di STM Dr. Sutomo itu banyak bibit-bibit sepak bola pada saat itu. Jadi pemain sepak bola Cilacap itu pasti munculnya di STM Dr. Sutomo. Iya, karena terus, memang sebagian besar laki-laki semua ya. Iya. Jagoan semua. Jadi seperti itu. Iya. Terus selanjutnya mungkin dengan adanya mulai terjun nih, jatuh cinta, hobi dan sebagainya, sehingga menjadikan pola pikirnya Coach Yahya sendiri, wah ini kayaknya bisa
saya tekunin nih. Ketika itu apa yang di benak pikirannya? Apakah ada larangan dari keluarga atau orang-orang terdekatnya coach waktu itu? Pada saat itu memang bapak saya sama ibu saya itu ngelarangnya pada saat saya senang bola, terus lupa waktu. Kadang-kadang saya pulang sehabis sholat maghrib, akhirnya sholat maghribnya terus mundur. Kadang-kadang juga lupa, ngajinya juga lupa. Sempat di situ saya pada saat kecil itu didikan orang tua keras. Sampai bolanya sepatu bolanya itu diumpetin segala macam. Itu pokoknya kalau enggak main bola, tapi kalau melupakan sholat sama ngajinya itu lebih baik bolanya nggak usah seperti itu. Berarti utama memang agama ya. Jadi pada saat itu memang kalau dari zaman dulu memang namanya Kebun Baru itu terkenal dengan kenakalan segala macam. Tapi image saya itu di situ ternyata enggak. Ternyata di Kebun Baru itu banyak juga yang positif. Juga di situ sudah ada pondok segala macam, pondok Ahliya Ulumadin. Terus di situ banyak kiai ustadz segala macam. Jadi nama Kebun Baru itu saya kepingin bahwa bukan hanya di situ soal kenakalan, dengar Kebun Baru kenakalan, dengan Kebun Baru kenakalan. Saya dalam hati saya itu apakah tidak bisa dengar Kebun Baru sepak bolanya seperti itu. Jadi saya kepingin merintis seperti itu. Kebetulan pada saat saya bermain di STM Sutomo timbul ada tim. Kebetulan sebelum saya lahir sudah ada tim. Waktu itu ada Putra Wijaya Kusuma, terus Mino Saroyo, terus akhir-akhir ke sini ada PSN segala macam, Persibon Bon Baru. Pada saat itu saya milih PSN di situ karena Persatuan Sepak Bola Nelayan terdengarnya anak-anak nelayan semua di situ. PSN itu Persepak Bola Nelayan. Persepak Bola Nelayan. Akhirnya dengan kita berkumpul di PSN itu nama Bon Baru terkenal di Kabupaten Cilacap karena sepak bolanya. Seperti itu. Bukan karena tempat nakal itu. Jadi pada saat ada PSN itu kita bermain di mana-mana di pelosok Cilacap itu. Kalau PSN insya Allah pasti rame. Pada saat itu kan turnamen ada tarkaman segala macam. Kita nggak pernah katakanlah ikut itu pasti semifinal final dapat. Akhirnya nama Kebun Baru Nelayan itu diangkat karena sepak bolanya karena PSN Nelayan salah satunya itu seperti itu ya. Seperti itu. Baik. Masya Allah ya. Visi misinya ya para sahabat, visi misinya itu ingin mendongkrak daerah wilayah sekitarnya itu keangkat bukan masalah negatifnya atau kenakalannya, tapi ya, prestasinya dalam bermain sepak bola. Baik, untuk mungkin dengan berjalannya waktu latihan ikut PSN seperti itu banyak pastinya halangan, rintangan, prosesnya dan sebagainya. Nah, di situ apa sih yang paling berkendala saat itu? Yang jelas masalah yang paling masalah di pemain sepak bola pada saat itu khususnya diri saya itu soal waktu. Bisa membagi waktu karena manajemen waktunya pada saat saya harus sekolah di STM Dr. Sutomo pada saat itu jam sekolahnya itu kadang kita masuk sore, pagi, masuk sore, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi kita harus benar-benar membagi waktu. Jadi pada saat di STM Sutomo itu kita ada 3 kali latihan 1 minggu. Menurut saya itu kurang gitu. Akhirnya saya akali pada saat tidak ada jadwal latihan, saya pulang sekolah itu. Kalau saya pulangnya jam 1, saya harus penambah sendiri jam 1. Kebetulan dekat dengan pantai kita itu. Kita lari atau latihan fisiknya itu kita di pantai pada saat itu. Baik. Nah, untuk pemain sepak bola nih coach, untuk selama ini kan kita sering latihan, mungkin kayak coach sendiri latihan ditambahin dengan latihan pribadi selain mungkin dengan tim dan sebagainya. Yang paling pokok
untuk pemain sepak bola sendiri sebenarnya apa sih? Apakah itu niat yang kuat ataukah memang peralatan atau perlengkapan yang lengkap dan sebagainya, itu yang paling utama itu apa sebenarnya? Gini, jadi untuk menjadi sepak bola yang profesional atau yang katakanlah sekarang menjadi bintang itu bakat aja tidak cukup. Tidak cukup ya. Tidak cukup hanya mengandalkan bakat. Tanpa dengan ditambah dengan kedisiplinan latihan. Iya. Dan seorang pemain profesional itu nantinya harus tahu kebutuhan pemain sepak bola itu apa. Nah, kedisiplinan dalam latihan, kedisiplinan dalam makan dan menjaga pola hidupnya, istirahatnya. Betul. Ini sangat berhubungan ini. Salah satunya tidak bisa dijalankan, nggak bisa menjadi pemain profesional. Seperti itu. Nah, pentingnya nih, Coach. Setiap kali main sepak bola kan kita sering sekali berpikiran udahlah main aja lah, nggak usah perlu pemanasan atau stretching atau mungkin apa. Nah itu paling penting sebenarnya ketika kita memang menjauhin cedera di lapangan. Itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya warming up. Karena salah satu tujuan dari warming up itu satu untuk meningkatkan suhu tubuh kita, untuk mempersiapkan suhu tubuh untuk langsung pada saat suhunya pada saat kita main. Yang pertama itu, yang kedua untuk mengurangi cedera, seperti itu, untuk menyiapkan otot, seperti itu. Terus yang kedua itu setelah warming up terus kita aktivitas itu cooling down. Jadi antara warming up dan cooling down itu harus penting. Ini sangat penting untuk seorang atlet, bukan hanya pemain sepak bola. Kadang-kadang pemain itu menyepelekan yang dua ini, antara warming up dan cooling down. Seperti itu. Baik. Nah, persepak bolaan di Kabupaten Cilacap sendiri sebenarnya apakah ketertinggalan atau apa nih yang menimbulkan mungkin kayak Kabupaten Cilacap ini sangat-sangat kurang ya dalam mungkin hal prestasinya atau mungkin apa, walaupun sebenarnya putra daerahnya banyak yang berprestasi, banyak sekali yang berprestasi sampai ke tingkat nasional, ada yang ke tingkat Asia, sampai ke tingkat internasional juga ada beberapa gitu. Cuma dari Kabupaten Cilacap sendiri mungkin tidak ada payung ya, awal mulanya mungkin seperti itu ya. Nah itu. Jadi apa nih yang sebenarnya kurang di Kabupaten Cilacap nih? Untuk harapannya ke depannya harus seperti apa nih? Harapan saya itu di Kabupaten Cilacap itu sebenarnya sumber daya untuk pemain sepak bola tidak kurang. Sumber daya manusia tidak kurang, cukup ya. Pasti cukup ya. Cuma yang jadi kendala di sini adalah kompetisinya atau sistem kompetisinya. Kita mempunyai payung di Kabupaten Cilacap itu ada ASKAP PSSI, ada ASKAP PSSI yang di ASKAP itu. Khusus bola itu ada ASKAP PSSI sepak bola. Jadi dari dulu itu sistem kompetisinya seperti itu aja. Ini harus ada terobosan baru supaya kompetisinya berjalan dengan baik, karena dengan kompetisi yang baik itu akan akan bisa membuat pemain bagus itu. Tanpa kompetisi yang baik dan tertata yang bagus itu tidak akan bisa membuat pemain yang bagus. Seperti memang di Kabupaten Cilacap sekarang banyak sekali SSB. Ada ratusan SSB di Kabupaten Cilacap. Tapi dengan adanya SSB banyak itu tidak cukup kalaupun kompetisinya tidak diperbaiki. Seperti itu. Apalagi Tarkam sekarang juga udah banyak sekali. Tarkam sudah banyak dan itu tidak cukup Tarkam. Menurut saya Tarkam itu tidak cukup karena untuk membina pemain sepak bola itu harus dari usia dini usia dini. Baiknya kalau memang untuk usia dini itu diawalin dari umur berapa itu sebenarnya? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun. 8 tahun sampai. Jadi sudah ada fase-fasenya. 8 sampai dengan 10, sebelum 12, 14, 16,
sampai ke sana sudah ada fase-fase. Nah, Kabupaten Cilacap sendiri ini kebanyakan kalau yang umur-umur segitu, apakah ada wadahnya sendiri atau memang itu masih perkumpulan aja itu, Coach? Wadahnya sudah ada, Jadi dari Kabupaten Cilacap alhamdulillah untuk saat ini kita sudah ada komunitas SSB atau komunitas pelatih. Dan otomatis dengan adanya komunitas pelatih ini mereka punya SSB atau tim. Walaupun ada salah satu yang katakanlah manajemennya baik atau manajemennya asal-asalan segala macam, itu tergantung nanti pengelola SSB-nya kayak apa. Yang bikin saya bangga sekarang ini mereka sangat dengan adanya klub kita, kebanggaan kita PSS naik di Liga 2 itu, jadi semakin banyak SSB yang muncul, yang nongol itu. Baik. Terima kasih sekali, ini Coach. Nanti kita lanjutkan kembali di sesi berikutnya, sesi break ya saat ini. Begitu aja para sahabat podcast Klinik Hati, kita lanjutkan setelah break berikut ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi di acara podcast Klinik Hati bersama putra terbaik Indonesia, putra terbaik Kabupaten Cilacap. Beliau adalah Coach Muhammad Yahya. Ya, beliau adalah salah satu pelatih terbaik PSCS saat ini, dan alhamdulillah kita akan bedah semuanya tentang beliau di kepelatihan yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya PSCS. Kita lanjutkan lagi, Coach. Di sini Coach Yahya sendiri kisahnya seperti apa nih kok bisa bergabung untuk menjadi pelatih di PSCS Cilacap? Awal mula saya gabung dengan di pelatih PSCS itu, awal mula saya jadi pemain PSCS tentunya. Pelatih, pemainnya ya. Awal mulanya pemain ya. Awal mulanya pemain itu. Iya. Berawal dari tahun 95. Saya jadi bagian dari tim Porda waktu itu. Porda 95 itu. Kebetulan kita bisa masuk di 8 besar waktu itu di Semarang. Itu sejarah bagi kita di Kabupaten Cilacap, bahwa baru sekitar 25 tahun kita baru bisa masuk di cabang sepak bola di 8 besar, dan itu kita mentasnya langsung di Semarang pada saat itu, provinsi ya, tahun 1995. Pada saat itu saya masih duduk kelas 3 STM. Di STM Sutomo saya kelas 3 sudah masuk di tim Porprov Kabupaten Cilacap. Terus pada saat saya lulus, saya masuk di PSCS itu. Pada saat itu belum di Liga 1 atau Liga 2 yang sekarang. Jadi pada saat itu sistemnya itu masih divisi 2A, divisi 2B. Pada saat itu saya masuk di divisi 2A atau 2B. Yang kompetisinya hanya melingkup di kabupaten, di provinsi Jawa Tengah. Oh, gitu. Iya. Terus selanjutnya di PSCS sendiri, Coach Yahya sudah bergabung berarti kurang lebih sekarang di tahun keberapa, Coach? Saya sudah 10 tahun. 10 tahun di PSCS, Masya Allah. Dari 2009 saya ngelatih Porprov Kabupaten Cilacap bareng Coach Bukhari. Terus 2010-2011 saya masuk di senior, waktu itu ngasisteni di Liga Tipon. Saya sampai ke sini mendampingi PSCS terus. Ada 2 tahun saya off di PSCS setelah juara ISCB itu. 2018-2019 saya off. 2018 ya. Nah, di PSCS sendiri saat ini sudah masuk Liga 2 ya, Coach? Sudah masuk Liga 2. Luar biasa ya. Dan PSCS pernah juara 1 kalau nggak salah, juara 1 ISCB 2016. Nah, waktu itu finalnya di Jepara lawan PSS Sleman yang sekarang di Liga 1. Luar biasa, berarti PSS sudah
bisa diperhitungkan ini ya. Alhamdulillah ya. Prestasinya luar biasa di nasional kita. Nah, harapan untuk PSIS sendiri gimana ini, Coach, kalau untuk kedepannya harus gimana ini? Tentunya harapan saya ke depannya semakin di sini semakin lebih bagus prestasinya. Jadi harapan yang belum saya terpenuhi itu kita masuk ke Liga 1 Tad. Oh iya, masuk Liga 1 ya. Dreamnya itu Liga 1 berarti. Liga 1 ya. Puncaknya saya itu saya kepingin PSIS itu masuk ke Liga 1. Iya. Nah, kalau pemainnya sendiri nih, Coach, pemain dari PSIS sendiri itu apakah ada yang dari luar negeri atau ada yang mungkin dari luar kota atau apa gitu, ada nggak itu? Untuk regulasi sekarang itu untuk Liga 2 itu tidak memakai pemain asing atau pemain luar negeri. Itu terus untuk komposisi pemain PSIS itu dari mulai 2009 sampai dengan sekarang itu kita kolaborasi dengan pemain luar daerah. Kolaborasi pemain lokal campur dengan pemain luar. Iya. Baik. Coach, mohon maaf ini sebelumnya saya mau pingin tahu nih. Dulu waktu dapat lisensi AFC itu ceritanya gimana kok bisa dapat, dan itu ada juga PSSI B diploma itu. Kalau mungkin di saya masih awam itu. Jadi kalau Coach sendiri apa sih itu, terus prestasi apa yang memang bisa sudah tercapai ini sama Coach saat itu gitu untuk mendapatkan lisensi itu? Untuk menjadi seorang pelatih tentunya kita harus ada lisensi. Pertama kalau di Indonesia itu lisensi D nasional. D nasional itu dasar. Dan coach yang sudah memegang lisensi D itu bisa memegang usia dini atau SSP atau katakanlah tim amatir yang di kabupaten. Setelah lisensi D itu ada sebenarnya pada saat itu regulasi yang dulu itu lisensi D, C, B, A. Terus tambah tahun karena sepak bola modern segala macam regulasinya harus ditambah. Lisensinya sekarang diganti menjadi D, C AFC, B AFC, A, AFC, A Pro. Jadi ada persyaratan tertentu untuk dapetin lisensi itu. Seperti contoh seperti ini. Pada saat kita D nasional itu dituntut oleh PSSI, kita harus bisa memegang usia dini atau SSB atau klub amatir. Jadi memang PSSI itu mengharapkan bukan hanya kertas doang yang dapat, tapi pengennya disalurkan kemampuan kita untuk sepak bola di daerah. Setelah di nasional itu diharapkan ke CAFC. CAFC itu pada saat itu paling tidak 2 tahun atau bisa dipersingkat dengan prestasi coachnya itu mendampingi katakanlah tim semi pro bisa masuk ke CAFC. Ada sekian tahun. Terus dibuktikan dengan logbook. Logbooknya itu sekitar 60 jam. 60 jam ada logbook kepelatihan. Terus habis itu kita ke BAFC. Nah, kebetulan prestasi sendiri bagi negara kita itu bagi PSSI bahwa PSSI itu sudah dipercaya oleh AFC untuk membuat filosofi sendiri atau membuat program sendiri. Makanya di situ sudah ada lisensi AFC, PSSI B diploma. Dengan kesepakatan antara PSSI dengan AFC, kita bisa mengadakan event lisensi seperti itu. Tapi tetap kita diakui oleh AFC walaupun di stripnya itu PSSI B diploma. Tetap AFC sama standarnya sama dengan AFC. Gitu ya. Baik, luar biasa sekali.
Saya tertegun dengan mungkin prestasinya beliau, dengan semangatnya beliau yang sangat luar biasa. Dan mohon izin ini coach kepada para pecinta sepak bola, mungkin seluruh Indonesia maupun Asia atau mungkin dimanapun Anda berada, Coach Yahya akan memberikan saran, kritik yang membuat kalian semangat untuk berprestasi di bidang sepak bola. Monggo Coach mungkin memberikan semangat, kritik, saran untuk anak-anak atau pemuda-pemuda. Monggo. Saran saya untuk seluruh pemain sepak bola, terutama pemain yang baru ngerintis pengen menjadi pemain profesional, bahwa disiplin paling penting. Satu, disiplin dalam latihan, disiplin dalam istirahat, atau disiplin dalam kehidupan sehari-hari untuk memanage pergaulan segala macam. Yang kedua, berani berkorban. Ya, berani berkorban. Jadi mengorbankan waktu untuk latihan, itu terus mengorbankan waktu untuk banyak istirahat segala macam, dan itu akan menjadi kunci prestasi untuk pemain sepak bola. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya, dan kepada seluruh warga negara Indonesia, bahwa di Kabupaten Cilacap ini sudah mempunyai ikonnya di bidang sepak bola, yaitu PSS Cilacap. Dengan supporternya itu Laskar Nusa Kambangan seperti itu. Dan mohon dukungannya para Laskar Nusa Kambangan, bahwa untuk tahun ini saya kepingin Laskar Nusa Kambangan mendukung penuh supaya PSS Cilacap naik ke Liga 1. Amin. Doa kita bersama ya, semoga semua tanpa terkecuali baik Laskar Nusa Kambangan maupun para pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Cilacap khususnya, dan mungkin yang di luar kota, luar negeri, yang asli putra daerah Kabupaten Cilacap, tolong dukung selalu untuk PSS menjadi luar biasa, menjadi masuk ke Liga 1, dan khususnya PSS, pecinta PSS maupun pemain PSS maupun pelatih PSS selalu diberikan kesehatan agar benar-benar bisa mewujudkan semua itu. Karena apa? Putra daerah itu luar biasa ya. Alhamdulillah saya termasuk berusaha semaksimal mungkin mengenalkan Klinik Hati dengan podcast Klinik Hatinya. Saya putra daerah, walaupun awal mula berdirinya Klinik Hati adalah di Parung, Bogor. Saat ini atas semangat juang anak-anak muda saat ini, nah ini diupayakan Klinik Hati masuk ke Kabupaten Cilacap 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah putra daerah sekarang sudah mulai dikenal. Alhamdulillah sudah menembus 28 negara, dan saya yakin PSS juga punya prestasi yang sangat luar biasa nantinya. Di kemudian hari kita harapkan, kita upayakan untuk menjadi PSS yang di hati kita, PSS yang dicintai oleh diri kita, PSS yang selalu di dalam permainannya ditunggu-tunggu oleh para khususnya pecinta PSS. Baik, gitu aja mungkin dari saya. Saya atas nama Imam Teguh bersama Klinik Hati Manajemen menghaturkan terima kasih, selalu semangat, selalu berpikiran positif, dan jauhi narkoba, jauhi penyakit-penyakit yang kiranya virus, bakteri yang membahayakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.